Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nurbauji di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang programasi linier, itu pada mata kuliah matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ide dasar dari programasi linier ya. Untuk programasi linier yaitu pengertiannya yaitu suatu model optimisasi persamaan linier berkenaan dengan kendala-kendala linier. Masalah programasi linier adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum, yaitu terdiri dari maksimum atau minimum. Jadi memaksimumkan atau meminimumkan ya sebuah fungsi linier pada suatu sistem atau sehimpun kendala linier. Fungsi linier yang hendak dicari nilai optimumnya berbentuk sebuah persamaan yang disebut fungsi tujuan. Sedangkan fungsi-fungsi linier yang harus terpenuhi dalam optimisasi fungsi tujuan tadi dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan, disebut fungsi kendala. Oke. Contoh perumusan model programasi linier. Ya, ini contohnya. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam keluaran, yaitu barang A dan B, ya, menggunakan dua macam bahan mentah, yakni R dan S sebagai masukannya atau input. Baik barang A maupun B masing-masing menggunakan masukan R dan S dalam proses produksinya. Setiap unit keluaran A memerlukan 4 unit R dan 3 unit S. Sedangkan setiap unit B memerlukan 2 unit R dan 4 unit S. Harga jual produk A dan B masing-masing 5.000 dan 6.000 per unit. Jumlah persediaan R dan S masing-masing 100 unit dan 120 unit. Berapa unit A dan unit B harus dihasilkan agar penerimaan perusahaan maksimum, dengan keterbatasan atau kendala bahwa penggunaan masukan R dan S masing-masing tidak melebihi 100 unit dan 120 unit. Oke. Berikut untuk penyelesaiannya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan Z itu melambangkan penerimaan perusahaan, sedangkan A dan B masing-masing melambangkan jumlah A dan jumlah B. Maka bisa dibuat fungsi tujuannya Z sama dengan 5.000 A plus 6.000 B. Fungsi kendalanya 4A plus 2B kurang dari sama dengan 100, karena ini tidak melebihi ya, tadi tidak melebihi dari 100. Begitu juga yang kendala yang kedua, 3A plus 4B kurang dari sama dengan 120. Oke ya, itu seperti itu. Karena ini maksimumnya 100 ya, jadi kurang dari sama dengan 100 atau kurang dari sama dengan 120. Ini tabel permasalahannya ya. Ini masukan bahan R dan S, keluaran berarti menghasilkan unit A dan B. Ini kendala masukan, tadi ini 4, 2, ini 100, ini 3 dan 4. Kendala keluaran ini harga ya. Per unitnya 5.000, ini 6.000 yang B. Oke, ini seperti itu ya. Oke, yang kedua bentuk umum model programisasi ya, program linier. Yaitu ketika yang pertama ada persoalan memaksimumkan atau maksimum, dan yang kedua persoalan minimum atau meminimumkan. Oke, kita cermati bersama. Untuk memaksimumkan atau maksimum Fx, Y itu sama dengan AX plus BY. Syaratnya C1X plus D1Y kurang dari sama dengan K1 ya. C2X plus
D2Y kurang dari sama dengan K2 dengan X dan Y lebih besar dari 0. ABCD adalah koefisien dan K adalah konstanta. Oke. Untuk minimumkan itu bedanya ya, perbedaannya ditanda ya. Ingat, ini ditanya kalau simbolis sama aja M atau N, MN ini CD, A, B, C bisa bebas. Ini bedanya di sini. Kalau minimum itu berarti di sini lebih besar sama dengan ya, di sini di syarat kendalanya ya. Di fungsi kendalanya. Di pertidaksamaan kendalanya ini. Fungsi kendalanya. Dan di sini X dan Y-nya kurang dari sama dengan 0. Di sini kan lebih besar dari sama dengan 0. ABMN itu koefisien dan K adalah konstanta sama. Itu perbedaan seperti itu saja ya. Oke, jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya yaitu penyelesaian masalah programasi linear ya. Di sini kan saya jelaskan dengan dua metode, yaitu metode grafik dan metode aljabar. Oke, yang pertama dengan metode grafik, misal contoh sebagai berikut. Fungsi tujuannya ambil dari contoh tadi di awal, Z sama dengan 5000A ditambah 6000B. Fungsi kendalanya ini sama ya. Oke, kita cari dengan metode grafik. Nah, kita terlebih dahulu kan mencari grafik itu menggunakan diagram Kartesius ya, diagram Kartesiusnya. Yang pertama kita mencari garis atau ini ya dari pertidaksamaan yang pertama ini, misal yang ini 4A ditambah 2B kurang dari sama dengan 100 ya. Ini seperti ini. Nah, ini tarik sini. Jadi ketika A-nya 0 ya, berarti A-nya 0, B-nya 50 karena 100 dibagi 2 50. Begitu juga ketika B-nya 0 berarti A-nya 25. Ini kan ini sumbu A yang horizontal dan yang vertikal itu sumbu B ya, seperti itu. Begitu juga yang kedua, garis yang kedua. Nah, ini garis yang kedua, ini 3A plus 4B kurang dari sama dengan 120. Nah, kalau kurang dari itu arsirannya ke kiri atau ke bawah ya. Ini diarsir ke sini sampai ke sini. Ini juga ke sini. Nah, di sini sama juga ini, ketika A-nya 0 berarti B-nya 30 karena 120 dibagi 4 30. Ketika B-nya 0 berarti 40 A-nya karena 120 dibagi 3. Ini juga arsirannya ke bawah. Nah, titik potongnya di sini. Ini misal di sini titik L ya, 16,18. Ini pakai metode eliminasi, mencarinya boleh ya. Bisa eliminasi atau gabungan substitusi dengan eliminasi ya. Seperti itu cara mencarinya. Ini untuk mencari ini pernah di sistem linier ya, di fungsi linier udah dijelaskan di awal. Di bab berikut sebelum ini. Ini misal J, ini titik J 0,50, titik M 25,0, ini N 40,0. Nah, berarti area like atau area solusi ya di sini ya. Areanya ini wilayah penyelesaiannya ini di sini. Karena ini dua arsiran ya, arsiran pertama gini, arsiran ke bawah ke samping ini. Ke bawah, ke kiri atau ke kiri atau ke bawah. Tapi kalau mencari meminimumkan berarti kalau lebih dari sama dengan berarti ke kanan dan ke atas ya di arsirnya. Jadi solusinya berarti yang arsiran dua arsir atau tiga arsiran tergantung kendalanya ada berapa ya. Kendalanya ada 2 ya berarti di sini yang ada arsiran 2. Kan ini arsirannya 2 di sini. Ya di sini hanya 1, di sini hanya 1. Kalau kendalanya 3 berarti di sini yang diarsir sampai 3 kali yaitu 3 ya, berarti itu solusinya di situ atau penyelesaian di situ. Nah, ini nanti kita coba di sini ya.
Nah, ini jadi 0,30 ini. Ya, ini 16 ini mulai tadi eliminasi dan substitusi 0,0. Nah, ini juga nanti ini untuk percobaan optimisasinya ini di sini ya, dicoba dimasukkan ke Z ya, ke Z ini. Ya. Ini nanti. Oke. Kita titik ini yang dicoba ini. Titik yang di sini K, L dan M. 0 enggak mungkin kalau 0 berarti 0 semuanya, hasilnya 0 ya. Oke. Nah, berikutnya nih, pengujian terhadap kendala. Kendala yang pertama, ketika A-nya 16 dan B-nya 18, kita masukkan ke tidak sama kendala 1 dan kendala 2 nya. Ternyata ketika udah dimasukkan pun, misal 4 kali 16 ditambah 2 kali 18 itu kurang dari sama dengan 100, berarti terpenuhi. Ini juga yang kedua, 3 kali 16 ditambah 4 kali 18 kurang dari sama dengan 120, berarti terpenuhi. Oke. Pengujian terhadap optimalitas. Optimalitas ya, berarti ini. Ya di sini dan di sini dan di sini ya. Oke. Ketika di titik K 0,30 berarti Z kali 500 kali 0, 5000 kali 0 plus 6000 kali 30 sama dengan 180.000. Di titik L itu 5000 kali 16 ditambah 6000 kali 18 sama dengan 188.000. Di titik M 25,0 ya, Z-nya sama dengan 5000 kali 25 ditambah 6000 kali 0 sama dengan 125.000. Jadi berdasarkan pengujian optimalitas terbukti bahwa titik L adalah yang terbanyak atau terbaik ya. Oke, berikutnya kita akan menggunakan metode aljabar ya. Contoh, andaikan masalah yang dihadapi oleh PT Double X yakni memaksimumkan Z sama dengan 25x1 plus 15x2 terhadap kendalanya 3x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 24, masukkan K, 2x plus 1 ditambah 4x2, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 20, 3x1 kurang dari sama dengan 21. Kendalanya ada 3 ya. X1 dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Langkah yang pertama ya, yaitu standarisasi model ya. Jadi standarisasi model. Z sama dengan 25x1 ditambah 15x2 itu kita sebut ya, kita misalkan dengan ini persamaan 1. Oke. 3x1 plus 3x2 kurang dari sama 24. Ini nah distandarkan ya. S1 sama dengan 24 dikurangi 3x1 dikurangi 3x2. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Berikutnya S2 sama dengan pindah ruas ya. Ini pindah ruas. 20 sama dikurangi 2x1 dikurangi 4x2. Ini kita sebut persamaan ketiga. Berikutnya 3x1 kurang dari sama 21 atau S3 sama dengan 21 dikurangi 3x1. Ini kita sebut persamaan 4. Oke, dengan x1, x2, s1, s2, s3 kurang dari lebih dari sama dengan 0. Oke, ya bedanya kalau nanti meminimumkan ya di sini lebih besar, di sini kurang dari. Oke, berikutnya penyelesaian tahap pertama. Ya, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Maka berdasarkan persamaan 1, 2, 3, dan 4 ya, berarti kita masukkan, dimasukkan ke
disubstitusikan ke persamaan 1, 2, 3, dan 4 itu menjadi Z-nya sama dengan 0. S1 sama dengan 24, S2 sama dengan 20, dan S3 sama dengan 21. Oke. Jika X2-nya 0 ya, dan semua masukan KL serta M terpakai habis, dengan kata lain S1, S2, S3 sama dengan 0, maka menurut persamaan 2, X1 itu sama dengan, kita masukkan juga, berarti 24 bagi 3 sama dengan 8. X1 sama dengan 20 bagi 2 sama 10. X1 sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Ya. Oke, di sini ada tak laik, dan laik ya. Tidak layak, atau tidak memenuhi, dan memenuhi gitu ya. Oke, kenapa 8 dan 10 tidak memenuhi? Jadi kita perhatikan persamaan 4 ya. Persamaan 4 ini ya, tidak lebih dari 21 ya. Jadi kalau tadi X1-nya 8 dan X1-nya 10, ya berarti kan 3 kali 8, 24. Jelas tidak memenuhi, karena 24 itu lebih dari 21. Atau 3 kali 10, 30, lebih dari 21. Jelas tidak memenuhi ya. Jadi ini tidak memenuhi. Ya, yang 7 berarti yang memenuhi. Oke, gitu ya. Berikutnya, penyelesaian tahap kedua ya, tahap kedua, karena tadi yang memenuhi X1 itu sama dengan 7, berarti X1 sama 7 ya. X2 misal 0 sama dengan 0, maka berdasarkan 1, 2, 3, 4, Z-nya ya, berdasarkan persamaan 1, Z sama dengan 25 kali 7 ditambah 15 kali 0, itu 175. S1 berarti 24 dikurangi 3 kali 7 dikurangi 3 kali 0. 24 kali 21 dikurangi 21, 3. S2 20 dikurangi 2 kali 7, 14, berarti 20 kurangi 14, 6. S3 21 dikurangi 21, 0. Oke, gitu ya. Menurut 4 ya, persamaan 4, dan nanti akan menghasilkan persamaan 5 ya. Oke. Jadi ya, menurut 4 ini dirubah ya. Jadi X1 sama dengan berapa gitu ya. Jadi X1 sama dengan 21. Ini 3x1 dulu, 3x1 sama dengan 21 dikurangi S3 ya. Jadi x1 sama dengan 21 bagi 3, 7. Berarti 21 dibagi 3 ya, 21 dibagi 3 itu 7. Terus dan yang ini S3-nya dibagi 3 atau sepertiga ya, S3 per 3. Oke. Nah, kenapa persamaan 4 yang harus diubah dalam satuan parabol keputusan? Nah, ini karena pada tahap ini variabel semuanya atau S3 itu sama dengan 0 ya. Oke. Terus juga perubahan itu dinyatakan dalam satuan variabel X1 ini. Nah, karena pada tahap ini X1 merupakan variabel keputusan yang dianalisis. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya, persamaan 5 itu disubstitusikan ke persamaan 1 ya. Z sama dengan 25x1 ditambah 15x2. Z sama dengan 35, X1 dirubah menjadi 7 dikurangi 1/3 S3 ditambah
15x2. Z sama dengan 175 dikurangi 25 per 3S plus 15x2. Ini kita misalkan persamaan 6. Jika X1 sama dengan 7 dan semua masukan terpakai habis, ya, S1, S2, S3 nya 0, maka menurut 2, 3, dan 4, ya, menurut 2, X2 itu 3 bagi 3 sama dengan 1. Menurut 3 itu 6 bagi 4 sama dengan 1,5. Menurut 4, ya, X2 tidak dapat dinyatakan karena persamaan ini tidak mengandung variabel X2. Oke. Tidak mengandung variabel X2. Nah, yang ini laik atau memenuhi, ya. Yang ini tak laik, tidak memenuhi, ya. Oke. Oke, yang memenuhi ini, ya, X2 sama dengan 1, yang tidak memenuhi X2 sama dengan 1,5. Ya. Di sini, ya, X2 tidak memenuhi, ya, atau tidak laik bersama-sama dengan X1 sama dengan 7, berarti dibutuhkan, karena masukan K itu nanti hasilnya 25,5 unit, ya. Ketika kita lihat di persamaan kedua, ya, tadi di atas. Di persamaan kedua kita lihat di atas, ya. Persamaan kedua. Nah, di sini. Persamaan kedua, di persamaan kedua. Nah, di sini. Jadi ketika ini 2 kali, oh, di sini persamaan kedua. Kalau X-nya tadi 7 dan ini 3,5, ya. Jadi 3 kali 7 21 ditambah 3 kali 1,5 itu kan 4,5. Berarti kan 21 ditambah 4,5 25,5. Itu tidak memenuhi karena lebih besar dari 24. Nah, kalau di sini 1, di sini 7 bisa. 3 kali 7 21, 3 kali 1 3 tambah 21 kan 24, kan sama dengan 24. Oke, gitu ya. Oke. Dengan demikian, kombinasi jumlah optimal yang harus dianalisis berikutnya adalah X1 dan X2. Oke, berikutnya penyelesaian tahap ketiga. Ya, untuk penyelesaian ketiga yaitu, ya, berdasarkan X1 dan X2, ya. X1 nya sama dengan 7 dan X2 sama dengan 1, ya. Maka ketika disubstitusikan ke persamaan 1, Z itu menjadi 190, ya. Disubstitusikan ke persamaan 2, S1 sama dengan 0. Disubstitusikan ke persamaan 3, S2 sama dengan 2 dan S3 sama dengan, ketika persamaan keempat, S3 sama dengan 0. Oke. Karena penyertaan X2 dalam analisis menyebabkan S1 sama dengan 0, maka persamaan 2 yang mengandung S1 perlu diubah ke dalam satuan X2, ya, untuk kemudian bersama-sama dengan persamaan 4 yang telah diubah menjadi persamaan 5 disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan yang asli atau fungsi pertama, ya, persamaan pertama, guna mengetahui kemungkinan perbaikan optimalitas lebih lanjut. Oke, kita lihat untuk persamaan kedua ini, ya, 3x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 24. Jadi 3x2 ini pindah ruas, ya, 3x2 plus 3s1 nya pindah ruas kanan. Jadi 3x2 sama dengan 24 dikurangi 3x1 dikurangi S1 hingga x2 sama dengan 8 dikurangi
X1 dikurangi 1/3 S1 karena dibagi 3 semua ini. Oke, ini menjadi persamaan 7 ya. Selanjutnya dengan mensubstitusikan 5 dan 7, persamaan 5 dan 7 ke dalam fungsi tujuan asli atau persamaan 1 diperoleh sebagai berikut ya. Z sama dengan 25x1 ditambah 15x2. Ini persamaan tujuannya. X1 dirubah dengan 7 dikurangi 1/3 S3 dan X2 juga dirubah dengan 8 dikurangi X1 dikurangi 1/3 S1. Kita masukkan ya. Menjadi 175 dikurangi 25/3 S3 ditambah 120 dikurangi 15x1 dikurangi 5s1. Nah, di sini masih ada x1 ya. Di sini x1 dirubah menjadi sama dengan yang pertama, 7 dikurangi 1/3 S3 sehingga menjadi 295 dikurangi 5s1 dikurangi 25/3 S3 dikurangi 105 ditambah 5S3 sehingga menjadi 190 dikurangi 5S1 dikurangi 10S3. Di sini terlihat tidak ada lagi variabel positif X1 dan X2 ya. Berarti sudah tidak dimungkinkan lagi perbaikan optimalitas melalui penambahan X1 dan X2 karena tidak terdapat lagi kemungkinan perbaikan optimalitas. Berarti X1 dan X2 yang dicapai pada tahap ini sudah optimal ya. Optimalisasi tercapai pada X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 1 dengan Z 190. Oke. Kita perhatikan kembali ya, ini kan berarti persamaan 8 ya, menghasilkan persamaan 8. Ya, dilihat di situ terlihat S1 dan S3 itu negatif atau pengurangan ya, tandanya koefisiennya negatif atau pengurangan. Ya, di sini koefisiennya berarti penambahan setiap unit S1 atau S3 akan mengurangi optimalitas ya. Ini mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa kita harus mempertahankan pada S1 sama dengan 0 dan S3 sama dengan 0 ya. Oke. Jadi apabila X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 1 tadi dimasukkan ke dalam persamaan yang mengandung S1 dan S3 yakni persamaan 2 dan 4 akan terbukti bahwa memang S1 sama dengan 0 dan S3 sama dengan 0. Oke. Begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Referensi utama saya ambil dari Dumairi 2017. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.